Ada hubungan yang hancur bukan karena orang ketiga. Bukan karena sudah tidak cinta. Tapi karena salah satu terlalu sibuk menyiapkan masa depan, sampai lupa memastikan apakah orang yang dicintainya masih merasa diajak ke sana. David baru sadar itu saat semuanya sudah terlambat. Malam itu apartemen David masih dipenuhi suara keyboard. Jam hampir 10:30 malam. Lampu dapur menyala separuh. Kota di luar balkon masih sibuk seperti biasanya. David duduk di depan laptop dengan kemeja kerja yang belum sempat diganti. Di meja ada 2 gelas es americano, satu miliknya. Satu lagi milik Sofia yang dari tadi belum disentuh. Sofia duduk di sofa sambil membuka media sosial. Sesekali melirik David yang masih fokus menatap layar Excel. Mereka sudah pacaran hampir 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu, Sofia selalu mengagumi satu hal dari David. Keseriusannya. David bukan laki-laki yang banyak janji manis. Ia bukan tipe romantis yang gampang mengunggah foto atau menulis caption panjang. Tapi David bekerja keras. Lembur hampir setiap hari. Menabung diam-diam. Membantu biaya sekolah adiknya. Membayar cicilan rumah ibunya. Sebagai sandwich generation, hidup David selalu terasa seperti perlombaan yang tidak boleh kalah. Dan Sofia mencintainya karena itu. Sampai malam itu, David pergi mandi terburu-buru karena harus kembali meeting online dengan kantor regional. Laptopnya masih terbuka. Awalnya Sofia cuma ingin mengecilkan volume notifikasi yang terus berbunyi. Tapi matanya berhenti pada sebuah file Excel. Rencana 2028. Entah kenapa Sofia membukanya. Mungkin karena penasaran. Mungkin karena ia berpikir. Akhirnya ia akan melihat rencana masa depan mereka. Isi file itu sangat detail. Target tabungan per tahun. Simulasi kenaikan gaji. Cicilan apartemen. Biaya pindah kerja. Timeline karir sampai usia 35. Semua rapi. Semua terhitung. Semua tentang David. Tidak ada namanya di sana. Tidak ada kata menikah. Tidak ada kita. Tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa Sofia ada di masa depan itu. Dan anehnya, Sofia tidak langsung menangis. Ia cuma diam. Karena kadang, hal yang paling menyakitkan bukan kenyataan buruk, melainkan kenyataan yang pelan-pelan membenarkan semua hal yang selama ini coba kita abaikan. Setelah malam itu, Sofia mulai memperhatikan banyak hal kecil. David selalu bilang, "Aku mau kerja lebih keras tahun ini. Aku kayaknya mau ambil posisi cabang luar kota. Aku pengen beli apartemen sebelum umur 30. Aku. Bukan, kita." Dan Sofia mulai sadar. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk menganggap mereka sedang berjalan bersama. Padahal sebenarnya ia hanya berjalan di samping David. Beberapa hari kemudian, mereka makan siang di food court dekat kantor Sofia. Tempat itu ramai oleh suara sendok beradu dan orang-orang berseragam kantor yang sibuk membicarakan deadline. David sedang menjelaskan tentang atasannya yang kemungkinan akan dipindah ke Surabaya. Sofia mengaduk es kopinya pelan. Lalu bertanya santai, "Kamu pernah ngebayangin hidup 5 tahun lagi gak?" David langsung menjawab antusias. "Kalau semuanya lancar, mungkin gue udah jadi manajer. Terus bisa ambil apartemen kecil dulu. Habis itu pindah ke perusahaan yang benefitnya lebih bagus." Ia terus bicara tentang gaji, karir, investasi, target hidup. Dan Sofia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa kosong. Tidak sekalipun David menyebut dirinya. Es kopi di depannya sudah hampir habis mencair. Sementara Sofia cuma tersenyum kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Mereka masih bertemu, masih saling mengabari, masih makan malam bersama. Tapi ada jarak kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Dan jarak seperti itu biasanya yang paling sulit diperbaiki. Karena tidak terlihat. Sampai suatu malam, David akhirnya datang ke apartemen Sofia dengan wajah lelah, tapi juga gugup. Ia membawa kabar besar. "Aku diterima promosi." Sofia tersenyum. "Tapi," lanjut David pelan, "aku harus pindah ke Surabaya minggu depan." Sofia terdiam. "Minggu depan?" David mengangguk cepat. "Aku juga baru dikabarin." Padahal sebenarnya tidak. David sudah tahu hampir 3 minggu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Sofia. Dan tanpa sadar,
Itu justru menjadi bukti terakhir bahwa Sofia memang tidak pernah benar-benar dilibatkan. Aku capek jadi penonton di hidup kamu, David. Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa sunyi. David langsung mengernyit bingung. Penonton? Iya. Sofia menatapnya lama. Semua keputusan besar di hidup kamu selalu udah jadi duluan pas aku tahu. David menghela napas frustrasi. Aku ngelakuin semua ini buat kita, Sof. Tapi aku gak pernah tahu aku ada di kita, itu atau enggak. Kalimat itu membuat David akhirnya diam. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Selama ini ia memang mencintai Sofia. Sangat mencintainya. Tapi di kepalanya, cinta selalu datang setelah semuanya selesai. Setelah stabil, setelah sukses, setelah mapan. Sementara Sofia cuma ingin merasa dipilih sekarang, bukan nanti. David tetap pindah ke Surabaya. Kota baru, apartemen kecil baru, rutinitas baru. Semua berjalan sesuai rencananya. Persis seperti spreadsheet itu. Tapi anehnya, hidup yang akhirnya tertata itu justru terasa lebih sepi. Suatu malam, setelah pulang kerja, David membuka kembali file lama bernama Plan 2028. Angka-angkanya masih sama. Target-targetnya masih rapi. Namun kini ada satu baris baru yang ia ketik pelan di bagian paling bawah. Hal-hal yang terlambat disadari. Setelah itu laptopnya mati sendiri karena low battery. Dan di tengah apartemen yang sunyi, David hanya duduk diam sambil mendengar suara kota dari balkon. Sementara di kota lain, Sofia perlahan belajar menjalani hidup yang tidak lagi menunggu untuk dipilih. Karena kadang, yang membuat hubungan berakhir bukan kurangnya cinta, melainkan karena seseorang terlalu sibuk mempersiapkan masa depan, sampai lupa mengajak orang yang dicintainya masuk ke dalamnya.